Gimana cara jelasin kondisi mental kita ketika kondisi mental kita sedang tidak stabil ke orang tua kita? Selamat datang di Nguda Rasa. Secara berkala, saya akan upload video seapa adanya seperti ini, yang semoga bisa membantumu mengurai perasaan yang sedang kamu alami. Juga semoga ini bisa jadi tempat hening buat kamu menenangkan diri di tengah bising di luar sana. Jadi kalau kamu mau subscribe, mau nanya-nanya dan cerita-cerita di komen, boleh banget loh ya. Di Nguda Rasa episode 4 ini, saya akan mengajakmu membahas soal gimana caranya menjelaskan kondisi mental kita yang sedang tidak stabil ke orang tua kita. Sebenarnya, persoalan ini sudah saya bahas di Nguda Rasa tahun lalu. Tapi karena banyak sekali yang masih bertanya di DM, di email, di WhatsApp mengenai hal ini, maka saya akan bahas lagi tentang gimana menjelaskan kondisi mental ke orang tua atau hubungan orang tua dengan anak. Menjelaskan kondisi mental yang sedang tidak stabil tentunya ke orang tua kita itu bukanlah persoalan yang mudah. Setuju nggak kamu? Tentu ya boleh-boleh saja ya. Setiap anak kita ini punya pertimbangan sendiri-sendiri untuk memilih ngomong atau enggak soal kondisi mental kita ke orang tua kita. Ada yang hubungan orang tua dengan anaknya itu sangat baik. Bisa saling terbuka, bisa saling mengerti dan memahami. Tapi kenyataannya di sisi lain, cukup banyak loh hubungan orang tua dengan anaknya itu nggak baik, nggak deket. Jadi anak mengalami kesulitan, bahkan ketakutan, dan memilih nggak ngomong soal kondisi mentalnya ke orang tuanya sendiri. Kenyataan yang miris ya. Dan ini bisa jadi penyebab berbagai masalah-masalah lainnya. Untuk komunikasi yang baik soal kondisi mental anak ke orang tua, dua pihak, anak dan orang tua, mesti mau saling memahami. Generasi anak, kalau nggak hati-hati loh ya, bisa terpleset ke glorifikasi dan mendramatisasi kesehatan mental. Dikit-dikit bilang kalau mentalnya sedang tidak stabil, atau dikit-dikit bilang drama mengenai kondisi mentalnya. Nah, generasi orang tua sebaliknya. Gimana maksudnya? Generasi orang tua bisa kalau nggak berhati-hati terjebak ke sikap sama sekali nggak sadar akan kesehatan mental, atau ya kurang lebih bersikap kalau misal anaknya bercerita mengenai kondisi mentalnya, maka si orang tua akan merespon dengan kurang lebih, apaan sih sehat mental? Kamu tuh yang kurang bersyukur dan beriman, kurang dekat sama Tuhan. Kamu pernah mengalami atau enggak? Kalau umur kita udah dewasa, udah nggak perlu pendampingan orang tua, udah punya penghasilan sendiri, ngomong ke orang tua atau tidak, itu hak kita. Tapi tentu saja tetap disarankan kita tetap berupaya memulihkan kondisi mental kita. Bisa lewat edukasi diri, belajar, baca buku, ikut pelatihan, atau bisa juga konseling, cari bantuan profesional, psikolog, psikiater. Kalau mau ngomong ke orang tua, pertama-tama, dari sisi orang tua sebaiknya membuka diri dulu. Nggak terus malah merasa paling benar sendiri, sehingga orang tua perlu mau dengerin sepenuh hati, bukan malah adu cerita, bukan juga nanggapin seperti yang tadi saya sampaikan. Orang tua bilang kurang lebih, kamu itu kurang bersyukur, kurang beriman, kurang dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Sikap orang tua pertama-tama mesti membuka diri dulu. Karena kalau enggak, berbagai upaya anak, berbagai upaya selanjutnya buat menjalin komunikasi jadi menemui jalan buntu. Kalau pintu orang tua udah kebuka, barulah anak bisa lanjut. Ada 4 hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, terutama buat yang nggak bisa ngomong sama orang tua, nggak terbiasa ngomong sama orang tua,
tuliskan dulu aja ya. Nggak perlu sampai bikin skrip sih. Poin-poin aja yang mau diomongin apa. Supaya apa? Biar pas ngomong sesuai dengan inti yang memang mau disampaikan. Kedua, pilih tempat dan waktu yang sekiranya nyaman buat ngobrol. Misal di rumah, saat momen bersantai. Atau misal di rumah saat melakukan kegiatan rutin bersama yang sifatnya santai. Bisa juga setelah makan bersama. Sayangnya loh ya, di zaman sekarang, kebersamaan kayak itu sepertinya kok udah jarang ya. Ketiga, kalau diperlukan, sebelum ngomong, kasih tahu dulu semacam aturan mainnya. Contoh, misal ya, saat ngobrol, lalu orang tua bertanya, kamu punya hak untuk belum bisa atau nggak bisa menjawabnya. Itu kamu sampaikan dulu sebelum kamu ngomong. Jadi orang tua nggak terus menyerang dengan berbagai macam pertanyaan. Terakhir, yang keempat, kalau perlu, sebelumnya kasih tahu dulu apa yang mesti dilakukan. Contoh, kalau nanti aku misal nangis loh ya, tolong jangan bilang aku kurang dekat dengan Tuhan. Tapi tolong, nggak perlu ngomong apa-apa, peluk aku aja. Dan hal semacam itu bisa kamu sampaikan terlebih dahulu sebelum kamu ngomong mengenai kondisi mentalmu. Minta tolong orang tua untuk support dalam pemulihan kesehatan mentalmu. Sekian Muda Rasa kali ini. Kalau video ini memang berguna untukmu, silahkan share ke teman dan keluargamu yang siapa tahu juga membutuhkannya. Mau subscribe, mau nanya, dan cerita-cerita di komen, boleh banget. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Terima kasih.